warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat saya hormati Ibu Yankes, perwakilan Yankes ya, Bu Yankes. Yang sangat saya hormati dan yang sangat saya muliakan ibu-ibu, bapak-bapak semuanya dan teman-teman sekalian dari Hakti Gresik. Perkenalkan, nama saya Supriyanto atau biasa dipanggil dengan bahasa lebih gaul Supri akupunktur terapis ya. Dalam kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang akupunktur. Akupunktur untuk kesehatan masyarakat dengan secara natural ya. Lanjut Mas. Ya. Oke. Ya, tujuan penyuluhan ini memberikan pemahaman tentang manfaat akupunktur bagi masyarakat. Oke. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk hidup secara sehat dan secara alami. Mengenalkan terapi akupunktur sebagai pilihan yang aman dan efektif. Kemudian mendorong masyarakat untuk menjaga kesehatan tubuh dan pikiran, jadi secara holistik. Lanjut. Misi dan visi kami semua dari HB mengenalkan manfaat akupunktur bagi masyarakat, memberikan edukasi praktek akupunktur yang aman. Oke. Mendorong masyarakat hidup seimbang, sehat secara alami. Oke. Visi kami meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan alami melalui akupunktur. Oke, lanjut. Ya. Berbicara tentang akupunktur. Akupunktur adalah sebuah metode pengobatan dari Tiongkok, ya. Oke. Yang mana pengobatan itu menggunakan media jarum. Jarum yang kita tusukkan pada bagian tubuh, kemudian kita beri rangsangan stimulasi listrik. Bisa kita beri rangsangan stimulasi listrik atau bisa juga tidak. Kemudian bisa kita berikan penghangat, moksa atau inframerah. Ya, lanjut Mas, biar lebih cepat. Ya, ini akupunktur memang berasal dari Tiongkok ya, ribuan tahun yang lalu. Ya, prinsip terapi akupunktur menyeimbangkan energi, energi. Jadi energi itu biar selaras, seimbang, homeostatis. Jika ada Qi itu tidak seimbang, tidak selaras, atau ada hambatan, ada sumbatan, maka timbullah suatu penyakit defisiensi. Ya, jadi tugas seorang terapis akupunktur itu yang bagaimana supaya ada sumbatan itu dengan tusukan itu bisa diperbaiki, aliran Qi-nya itu lancar kembali. Lanjut. Ya, akupunktur bekerja dengan akupunktur bekerja dengan cara merangsang saraf otot sehingga tubuh melepaskan zat alami seperti endorfin, membantu mengurangi nyeri dan memberikan efek rileks. Lanjut Mas. Oke. Lanjut. Oke. Manfaat akupunktur untuk stres dan nyeri, terutama untuk gangguan neuromuskuloskeletal. Jadi neuro itu fungsi saraf, muskuloskeletal itu gangguan otot. Ya. Jadi membantu menangkan sistem saraf, merangsang hormon endorfin, mengurangi ketegangan otot dan sakit kepala, membantu tidur lebih nyenyak. Oke, lanjut. Oke, lanjut lagi. Ya, ini adalah gambaran model akupunktur. Ini tindakan di mana terapi pada area bagian-bagian tubuh itu kita lakukan penusukan, kemudian kita beri rangsangan stimulasi listrik. Dengan harapan yang mana tadinya otot itu menegang dibuat rileks kembali. Oke, jadi memperbaiki otot dan saraf dan juga organ ya. Jadi cocok untuk kepala. Mungkin ibu-ibu sakit kepala bisa datang ke teman-teman perempuan-perempuan teman kita ya. Ini ada area pundak. Jadi walaupun tusukannya banyak, jarum tidak akan sakit karena dilakukan oleh orang-orang yang profesional. Lanjut Mas. Ya. Oke. Ya. Kita area kepala ya. Pada area kepala, gangguan pada area kepala itu bisa berhubungan dengan otak. Jadi akupunktur pasca stroke itu bisa dilakukan pemulihan fisik dengan
akupunktur ya, selain berobat ke dokter ya. Kemudian pada area kepala, wajah itu ada sistem meridian. Ada titik-titik meridian itu yang harus nanti kita lakukan penusukan jarum. Pada area wajah itu biasanya ada gangguan Bell's palsy. Bell's palsy itu wajahnya mencong, facial tic wajahnya kedut-kedut ya. Kemudian bisa juga kena trigeminal neuralgia. Trigeminal neuralgia itu kondisi nyeri sangat pada area wajah karena ada gangguan pada saraf trigeminal. Jadi nyerinya itu seperti nyeri melebihi sakit gigi. Ya, ini Bell's palsy. Ini posisi normal, ini tidak normal. Jadi matanya mencong, matanya tidak bisa menutup, pipi mencong, alis tidak bisa diangkat. Itu ciri Bell's palsy. Jika Bapak Ibu ada teman-temannya, ada saudaranya pipinya mencong, silakan datang ke teman-teman akupunktur yang ada di wilayah Gresik ini. Ya, lanjut. Ya, ini adalah bagian punggung. Ya, punggung itu ada titik-titik akupunktur, ada gambar-gambar meridian. Ya, ini anatomi kedokteran timur, sebelah sana anatomi kedokteran barat. Sehingga bisa kita sinergikan. Ya, pada area kepala biasanya itu orang mengalami nyeri pada area ekstremitas bawah. Ekstremitas gangguan servikal, jadi cervical rod syndrome. Jika ada akar saraf yang tertekan terjepit, maka timbul rasa nyeri yang dari leher dia menjalar ke arah tangan belikat, ya. Ya. Jadi jika ibu-ibu, bapak-bapak kepalanya dibuat noleh kiri kanan sakit, rasanya sampai ke belakang pinggang, ke arah tangan kesemutan, silakan datang ke terapi akupunktur, ya. Oke. Kemudian ini ada titik-titik organ. Titik akupunktur bisa juga untuk memperbaiki fungsi organ. Kalau ada batuk, sesak, silakan datang ke terapi akupunktur. Ya. Ini ada sistem-sistem saraf, ya. Kemudian pada area bawah itu lanjut Mas. Nah, ini gambaran sistem persarafan. Ya. Oke, lanjut biar cepat. Ya. Ya, ini gambaran anatomi. Yang sebelah sana gambaran antara kedokteran timur dan barat. Jika ya, ini yang saya utarakan tadi. Jika kita mengalami nyeri pada area leher, nyeri pada area punggung bawah belikat, pasti Anda silakan ke dokter biar diperiksa atau foto CT scan. Jika ada gangguan pada area bantalan yang terjepit, silakan Anda ke terapis selain Anda mungkin ke dokter ya. Mungkin kalau tindakan dokter biasanya kalau nyeri karena akar saraf yang terjepit, biasanya kasih gabapentin. Gabapentin hanya menekan nyeri aja. Kasih epinephrine hanya pelemas otot aja. Tapi jika akar sarafnya tidak dibuka, maka jepitannya tidak dibuka, maka akan timbul nyeri, kesemutan, kebas sampai terjadi kelumpuhan. Ya, ini adalah dena peta dermatomiutum, di mana ibu-ibu rasakan sakitnya sebelah mana. Yuk balik, lanjut. Ini adalah gambaran nyeri pada ekstremitas bawah. Ekstremitas bawah karena HNP, saraf terjepit pada area tulang belakang yang berujung nyeri pada area bokong. Dia menjalar ke arah paha, betis sampai kaki. Nyeri menjalar. Selain terasa nyeri menjalar, timbul kesemutan kebas, radikulopati tumbal. Bisa juga timbul kelumpuhan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sini yang suaminya petani, petambak, ada gangguan tulang belakang yang tidak nyaman, silakan Anda bisa hubungi teman-teman yang terapis. Lanjut. Nah, waktu tepat untuk terapi. 1. Stres, pegal, lelah, dan sulit tidur. Sebagai pencegahan mental sehingga Anda bisa lakukan terapi seminggu sekali, sebulan sekali. Tapi kalau ada dasar penyakit pasca stroke, ya itu paling enggak seminggu 2 kali, seminggu 3 kali Anda bisa melakukan treatment ke teman-teman akupunktur yang ada di sini. Ya, lanjut. Ya. Proses keamanan akupunktur. Ya. Pemeriksaan awal dilakukan sebelum terapi. Jadi sebelum terapi itu pasien datang, kita ajak bicara, kita ajak ngobrol, kita gali penyakitnya, sakitnya apa Bu, dan bagaimana. Nah, ada riwayat. Setelah itu baru kita tegakkan diagnosa.
Setelah ditegakkan diagnosa, baru kita membuat suatu formula penentuan titik yang harus dilakukan terapi. Ya, oke, yuk. Ya, peran akupunktur di masyarakat sekali lagi membantu pengobatan tanpa obat kimia. Biasanya Bapak Ibu nyeri, kasih paracetamol, kasih gabapentin, pregabalin, dengan akupunktur paling tidak bisa menekan dan bisa menghilangkan. Ya. Jadi pilihan akupunktur adalah pilihan tepat secara alami karena tanpa menggunakan obat-obat kimia. Ya, meningkatkan kesadaran masyarakat umum untuk menjaga kesehatan tubuh, membantu program pemerintah dalam promosi kesehatan. Lanjut. Ya, ini gambar-gambaran penusukan pada titik akupunktur ya. Ada area wajah, ada pada tangan dan lain sebagainya. Oke. Ya, sekali lagi tips pola hidup seimbang, tidur tepat dalam waktu ya sehingga memulihkan energi Anda. Jangan begadang. Kalau Bapak Ibu suaminya begadang di kopi warung kopi malam-malam, silakan Pak jangan begadang malam-malam nanti sakit. Oke? Ya, hindari pikiran stres menjelang tidur. Jadi pada prinsipnya tindakan preventif adalah diri kita sendiri, ya. Jadi kita harus mengontrol pola pikir, pola makan, dan olahraga teratur. Ya, lanjut. Ya, sekali lagi peran edukatif masyarakat akupunktur bukan hanya untuk orang sakit. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, walaupun Anda tidak sakit sekali, mungkin terasa pegel atau mana, atau mungkin ingin sehat bugar, silakan Anda datang ke teman-teman terapis, ada cewek, ada cowok. Kalau ibu sungkan sama cowok-cowok, bisa ke ibu-ibu, ada yang cantik-cantik ini ya. Ini oke, ya. Lagi, ya ini titik akupunktur sehat itu pilihan seimbang untuk kebutuhan, ya. Oke, lanjut Mas. Ya, oke, ya. Terima kasih untuk Ibu Yankes sekali lagi yang telah hadir, Bapak Ibu dan teman-teman, dan bisa menyediakan tempat gedung kelurahan yang sangat megah dan bagus. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit Mas? Pas.